menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Sebenarnya saya tidak sanggup menerima kenyataan yang ada, tapi itu sudah terjadi. Jangan sia-siakan pengorbanan Ananda Ria. Kita jangan kalah dengan pengkhianat Polri, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama agama, sawah tetap. Dalam kurun waktu 2 pekan, masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan perilaku tindak pidana anggota Polri. Bermula dari kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November lalu. Publik digemparkan dengan aksi Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang yang menembak mati rekannya Kasat Reskrim Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Hingga pada 26 November, Dadang resmi diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang etik. Pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Aksi brutal Dadang ini disebabkan ia tak terima pengungkapan kasus tambang ilegal galian C yang sedang diusut Kompol Anumerta Ulil. Kabar oknum polisi yang membackingi tambang ilegal pun menyeruak. Dan dugaan keterlibatan polisi tidak hanya terkait dengan konteks penegakan hukumnya. Ada juga kasus yang kemudian justru polisi ikut memodali, justru polisi ikut mengamankan proses distribusi hasil galian tambang ke pembeli. Meski proses hukum Dadang nampak terang benderang dengan pelimpahan ke Mabes Polri, publik masih mempertanyakan apa penyebab Dadang menyerang dan menembaki rumah Kapolres Solok Selatan yang merupakan atasannya sendiri. Benarkah ini juga ada hubungannya dengan backing tambang ilegal? Saya jawab, apakah Kapolres diperiksa? Tentunya secara ketentuan Pak Dirkum pasti sudah diambil keterangan ya. Nah, karena beliau ini atasan langsung dari korban dan atasan langsung juga dari tersangka. Belum usai keprihatinan publik atas kematian polisi di Solok, kembali kabar duka kematian pelajar SMK di Semarang akibat ditembak polisi memantik rasa kemanusiaan publik. Peristiwa ini menyulut mahasiswa dan pelajar melakukan aksi solidaritas. Mereka mendesak Polda Jawa Tengah mengusut tuntas kasus penembakan Gama Rizkinanta Oktavandi yang tewas ditembak Aibda Robik Zainuddin, anggota Sat Narkoba Polda Jateng, di Jalan Candi Penataran Raya Ngalian, Kota Semarang. Selain Gama, tembakan Aibda Robik juga melukai 2 teman almarhum, yakni Ade dan SA. Kejanggalan kasus penembakan ini bermula dari protes keluarga korban atas pernyataan Kapolrestabes Semarang yang menyebut penembakan dilakukan untuk melerai aksi tawuran. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan Gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali. Seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya. Untuk mencari tahu penyebab kematian siswa SMK Negeri Semarang ini, ekshumasi atau otopsi ulang pun dilakukan. Hasilnya, ada proyektil yang bersarang di tubuh Gama. Akibatnya, soal pedoman penggunaan senjata saat polisi menjalankan tugas kini dipertanyakan. Di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Yang melakukan tindakan anarkis, kita tunjukkan
Bukan karena kinerja institusi Polri kini jadi sorotan publik, tapi akibat perilaku anggotanya yang bertindak di luar kemanusiaan. Tak hanya itu, Korps Bayangkara juga kini dilekatkan dengan istilah Partai Coklat, Parcok, karena dituding ikut mengintervensi pelaksanaan pilkada serentak. Sudah bersama saya Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarna. Pak Nanan, terima kasih sekali bersedia datang di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Saya kira mau dikasih kerjaan ke sini, Mbak. Saya telepon waktu itu Pak Nanan. Pak Nanan sendiri nggak nyangka saya undang untuk ke talk show Rosi. Karena saya tahu Pak Nanan ini sebagai Wakapolri belum pernah bicara sedikit pun ke media terkait segala sesuatu yang memang menyangkut institusi Polri. Bahkan ketika ada kasus yang sungguh besar, itu Pak Nanan memilih untuk diam. Kali ini Bapak bersedia untuk memenuhi undangan di Rosi. Terima kasih Pak Nanan. Ya. Sibuk apa sekarang Pak Nanan? Tidak ada, awal pensiun masih MC, ngomong cucu karena masih kecil. Sekarang sudah 17 tahun cucunya kan, jadi sudah nggak bisa ngomong cucu. Paling saya aktif di komunitas, aktif sosial, kemudian aktif di perusahaan yang masih mau mempekerjakan saya setelah pensiun. Itu mungkin yang bisa mendukung juga saya bisa tetap fit loh Pak Nanan. Amin. Ya kalau kesehatan itu utama, maka ya kita jaga rutinitas. Apalagi saya kan masih hobi naik motor, maka saya mesti memperkuat otot-otot kan gitu. Jarang memang, biasanya saya selalu ledekin kawan-kawan di Polri. Karena biasanya dalam menjaga postur tubuh sedikit kalah set dengan teman-teman dari TNI. Polisi biasanya lebih secara postur, tapi Pak Nanan tetap menjaga stay fit ya. Pak Nanan, terima kasih sekali lagi karena sekarang Pak Nanan mau bicara soal polisi. Ada dalam beberapa pekan ini publik begitu lagi terbelalak matanya, kecewa, marah melihat apa yang dilakukan oleh polisi. Polisi tembak polisi di Solok, lalu kemudian ada polisi menembak pemuda SMK di Semarang. Mereka marah dan putus asa melihat bagaimana perilaku polisi. Menurut Pak Nanan sesungguhnya melihat institusi yang pernah Pak Nanan pimpin, di mana kegagalan institusi ini Pak Nanan? Yang pertama saya sampaikan kebanggaan saya pribadi kepada keberhasilan Polri selama ini yang demikian baguslah secara institusional. Nah, namun demikian ada beberapa kasus yang personal menurut saya yang itu mencoreng citra kepolisian tentunya kan, termasuk di Solok kemudian di Semarang. Kembali bahwa kasus itu adalah kasus personal pengamatan saya, bukan kasus institusional, karena itu personal yang harus diberikan proporsional. Ya, kalau begitu, kalau ini adalah sebuah kasus personal, tapi di mana, bagaimana ini bisa terjadi beruntun? Karena kita pernah institusi ini pernah dilanda satu kasus yang cukup juga menghantam kredibilitas reputasi institusi, yaitu kasus Ferdy Sambo yang dianggap kemudian institusi Polri bisa mereformasi dirinya, memperbaiki dirinya, tetapi toh kasus yang hampir sama tapi tetap berulang. Di mana gagalnya reformasi di institusi ini? Iya, yang pertama tentunya sebenarnya harus kecepatan menangani, sehingga kalau itu tidak ada motivasi lain, maka kewajiban atasan sesuai dengan struktur yang ada, Polres, Polda, Mabes Polri itu segera membuka kasus ini dengan seterang benderangnya, dengan konteksnya tidak boleh oknum berlindung di institusi pertama. Tidak boleh ada oknum tidak boleh ada oknum berlindung di institusi. Yang kedua, tidak boleh institusi melindungi oknum. Itu komitmennya harusnya. Dengan demikian kan mudah sebetulnya kan. Institusi tidak boleh melindungi oknum, oknum tidak boleh berlindung institusi. Maka dibutuhkan tadi kejujuran, kebenaran, keadilan yang diungkap untuk kepentingan institusional. Nah, saya lihat dari pengamatan saya adalah bahwa sudah turun tuh Kapolres yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sekarang Propam turun sudah kan. Nah, segera saja itu harusnya diproses. Proses, kemudian sesuai dengan aturan yang ada Propam, ada reserse, ada intelijen, kan buka di situ mana yang benar. Kemudian demi kepentingan institusional,
maka harus diberikan hal-hal yang kebenaran yang ada. Jadi menyampaikan itu adalah harus yang benar, bukan yang demi institusi tapi tidak kebenaran. Pak Nanan, kita lihat, publik melihat bahwa ada perbedaan statement. Peristiwa penembakan Gama ini terjadi pada hari Minggu 24 November. 2 hari kemudian 26 November polisi sudah menggelar pra-rekonstruksi lalu juga konferensi pers. Ini kalimat Kapolres pada waktu itu. Kita simak sama-sama Pak Nanan. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Pasca penembakan masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Terduga pelanggar menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Pak Nanan, Kapolres Tabes Semarang itu mengucapkan hal yang sama di depan anggota DPR dengan konpres 2 hari setelah kejadian. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kabid Propam Polda Jateng. Apakah perbedaan penjelasan antara Kapolres Tabes, Kabid Propam itu sesuatu yang lazim atau sungguh menunjukkan ketidakprofesionalan anggota Polri? Ya, secara struktural sebetulnya betul tadi bahwa anggota Kapolres tanggung jawab menyampaikan atas hasil fakta yang di lapangan, kan? Saya yakin juga Kapolres tidak turun ke lapangan, maka dia menerima laporan, kemudian membawa laporan itu sesuai dengan apa laporannya. Tapi Propam menemukan ketidakbenaran, ya, gitu kan. Nah, menurut saya tinggal dikonfirmasi sekarang itu. Konfirmasi saja jelas yang disampaikan Kapolres itu benar tidak benar. Tadi kita tinggal turun intelijen, turun. Ya, kan kalau kita mendengar kata Kapolres Tabes Semarang di hadapan anggota DPR. Ini yang disaksikan anggota, dalam hal ini Robik, dia adalah yang menembak itu. Kemudian berniat mengejar. Jadi versi anggota yang diterima mentah-mentah oleh Kapolres Tabes Semarang. Apakah seorang Kapolres Tabes Semarang mendengar ada anggota menembak pelajar hingga tewas, apapun pengakuannya, itu memang bisa ditelan mentah-mentah dipercaya oleh atasannya? Atau kualitas atasan seperti apa ketika pengakuan bawahannya yang menembak mati anak remaja dibiarkan begitu saja? Kualitas pemimpin seperti apa ini Pak Nanan? Iya, mesti dilihat ya, seharusnya ada prosedur. Jangan menembak ya, menempel yang orang saja harus diproses. Kita punya satuan, Propam Polres tentunya kan. Ya harusnya dicek di berita, saksinya mana diperiksa, diyakinkan tentang apa yang disampaikan oleh anggota. Dengan niat tidak melindungi anggota itu kan, gitu. Itu sebetulnya keharusan yang pertama. Yakinkan bahwa memang ini bicara anggota, fakta di lapangannya benar, Propam bertanggung jawab, sehingga dia bisa mengajukan. Saya tidak tahu apakah sudah turun tadi Intel Polres, Sersio Polres, Propam Polres. Pertanyaan publik ada begini, dan kejengkelan publik adalah ada anak remaja ditembak mati. Dan kemudian si polisi itu hanya dengan gampang mengatakan, oh karena dia terlibat tawuran dan dipercaya oleh satu institusi Polres Tabes Semarang. Pak, begitu terbiasanya polisi berbohong. Saya masih bersama mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno. Ia merupakan peraih Adi Makayasa, lulusan terbaik Akpol tahun 1978. Pak Nanan, terima kasih sekali lagi di Rosi. Pak Nanan, kita kembali bicara soal Gama, seorang pelajar SMK yang ditembak mati oleh polisi. Pak, kita lihat 2 hari setelah kejadian itu langsung ada prarekonstruksi, langsung ada
press conference. Dan di sini kita lihat bagaimana Kapolrestabes itu memperlihatkan barang bukti senjata tajam untuk memperkuat pengakuan dalam tanda kutip dari anggotanya. Ini fotonya Pak. Bayangkan itu sudah dikasih lihat senjata tajam yang katanya dipakai oleh tawuran sehingga membuat almarhum Gama ditembak mati. Dan ternyata Pak, satu, barang bukti itu tidak ada. Bohong, fiktif, tidak ada tawuran. Paling tidak bukan almarhum yang ada di lokasi di mana dia ditembak sedang tawuran. Ketiga, pemalsuan barang bukti. Kebohongan rekonstruksi. Pak Nanan, begitu berani polisi melakukan menembak, membunuh anak remaja dan kemudian terus membangun kebohongan. Inikah anggota polisi atau adik-adiknya Pak Nanan sekarang ini berani banget udah bunuh orang, bohong, memalsukan barang bukti dan bohong terhadap rekonstruksi. Ya, saya mendengarnya begitu sedih lah ya. Karena itu bertentangan dengan apa yang dijalankan di sekolahan tentang kepolisian. Yang seharusnya justru kita mengorbankan jiwa raga untuk masyarakat. Apabila itu betul kejadian, maka itu bukan contoh yang benar, tapi contoh yang harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini soal leadership. Tadi saya bilang bahwa tidak boleh ada oknum berlindung institusi, tidak boleh ada institusi melindungi oknum. Apakah betul Kapolres melindungi oknum? Yang nyatanya dia menembak seorang pelajar. Dan juga perlu diperiksa dengan benar apakah penggunaan senjata itu benar, proporsional, sesuai dengan ancaman yang ada. Karena ada aturannya. Kalau Pak, satu, tidak di lokasi di mana dia ditembak atau Gama ditembak ini tidak di lokasi tawuran dan bukan juga bagian dari geng motor. Artinya ini sudah unlawful killing, pembunuhan yang betul-betul sengaja dan di luar dalam penegakan hukum. Setuju ya Pak? Ini adalah bagian dari unlawful killing. Iya, seandainya memang seperti itu, ya itu unlawful killing. Artinya bahwa polisi menggunakan atau abuse of power kepolisian. Nah, tinggal dicari kepentingannya apa dia tadi itu. Pertanyaan selanjutnya Pak Nanan, polisi selalu ketika ia melakukan tindakan kekerasan, menembak, selalu mengatakan bahwa karena terlibat tawuran. Pak Nanan, apakah memang remaja yang terlibat tawuran itu pantas ditembak? Tidak sama sekali. Makanya penggunaan senjata harus proporsional dan ancamannya. Kita menggunakan senjata itu sesuai dengan ancaman yang ada pada diri kita malah. Itulah kenapa anggota polisi diajari bela diri dan sebagainya. Selama ancaman itu masih bisa diatasi dengan non senjata ya non senjata. Polisi selalu berlindung bahwa remaja, anak sekolah, tawuran dan membawa senjata tajam. Karena itu polisi menembak. Boleh? Tadi ancamannya sudah belum? Harus dengan senjata api. Masih banyak langkah-langkah lain. Itu diperlukan sebetulnya operasi kepolisian yang benar. Dari awal, intelijen turun, akan ada tawuran, sebagainya sudah siap, pasukannya siap. Yang tanpa harus dengan tembakan kan. Nah, disitulah sebenarnya leader, kemudian bagaimana operasional kepolisian dilaksanakan di lapangan, dan bukan represif. Pak Nanan, kita lihat ya CCTV, karena biasanya ketika ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi, dan itu kemudian berujung pada kematian, pasti ujung-ujungnya nggak ada CCTV, atau CCTV-nya udah rusak. Beruntung sekali, jadi kita harus mengucapkan beruntung ketika akhirnya secara mandiri keluarga Gama mendapatkan CCTV-nya. Dan kita lihat hasil rekaman CCTV ini Pak Nanan, kita lihat sama-sama. Bapak lihat tadi, polisi berdiri di pinggir jalan, warga sipil berlalu di situ dan ditembak
dari arah belakang, itu bisa dianggap itu adalah tempat-tempat yang vital. Apakah ini kategori polisi menggunakan senjata secara brutal dan semena-mena? Ya, saya lihat tadi kalau tidak salah bahwa dia pun merupakan preman. Jadi tidak kelihatan tampil sebagai seorang polisi. Bagaimana bisa mencegah orang saya polisi untuk menghentikan satu yang kedua ya tentunya tidak seimbang dengan ancaman yang ada sehingga dia mesti menggunakan senjata dan menembak. Tidak ada ancaman apapun saya lihat tadi yang harus menggunakan senjata api. Jadi kalau itu benar maka itu abuse of power. Bagaimana Bapak kenapa masih mengatakan kalau itu benar? Kita sudah lihat sama-sama di CCTV apa yang dilakukan oleh maksud saya Polri. Saya kan tidak tahu pengamatan CCTV. Kalau itu betul seperti itu, dia pakaian preman, kemudian dia ancamannya hanya orang lewat ngebut, dia tembak, itu pasti tidak benar. Ya. Gitu loh. Karena itu perlu diturunkan tim yang benar untuk bisa mengungkap apa adanya dan menindak dengan tegas tentunya. Kita sama-sama melihat bagaimana, begini ya, tawa saya adalah tawa satir, karena begitu beraninya polisi merekayasa satu pembunuhan. Seorang anak remaja dibunuh, lalu kemudian dia difitnah karena sebelumnya 2 hari setelah ia ditembak ada pembunuhan karakter yang mengatakan dia geng motor, dia tawuran. Lalu kemudian tega memalsukan barang bukti. Terus kemudian rekonstruksinya juga dilakukan dengan abal-abal gitu. Dan kemudian keluarga didatangi, diintimidasi untuk damai. Pak, kalau Bapak masih menjadi Wakapolri atau pimpinan tertinggi polisi saat ini, apa yang akan Bapak lakukan? Ya segera menindak dengan tegas. Apa misalnya? Ya Kapolres berhenti dulu. Kapolres dihentikan untuk penyelidikan lebih lanjut kan gitu. Yang kedua tentunya bagaimana menindak dengan tegas anggota tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Ini bukan lagi soal propam, ini soal reserse yang turun harusnya kan, penyidik yang ada. Harus tegas, jadi sekarang Kapolresnya diduga ada keterlibatan, maka dia pasti diberhentikan dari jabatannya. Pak, kenapa ya pola pemalsuan atau pengaburan fakta seperti ini kok seperti copy paste, sesuatu yang selalu berulang seolah-olah ya nggak apa-apa. Toh kan pimpinan kita juga melakukan hal yang sama. Kok bisa ya polisi sekarang berani banget pengaburan fakta seperti ini? Iya, salah satunya adalah justru kita butuh keteladanan pimpinan atas sampai ke bawah levelnya itu. Yang kedua, penanaman nilai-nilai, values, bahwa lebih penting values, nilai-nilai ketimbang value. Value itu ya duniawi, pangkat, jabatan yang sementara di dunia, tapi values itu sampai di akhirat lah kasarnya gitu. Nah kita butuh menanamkan itu ditanamkannya bukan di otaknya anggota itu perlu di hatinya. Nah itu butuh touching individually kepada setiap anggota oleh pimpinan di semua level. Untuk menyadarkan bahwa values lebih penting. Ketimbang value, ketimbang pangkat, jabatan yang diperebutkan seperti itu. Pak, pada saat kita bicara ini kita sekarang 5 Desember hari Kamis Pak. Pelaku anggota Polri, polisi Poltabes Semarang yang menembak Gama itu sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang tadi Bapak katakan bahwa harusnya, apakah ini sekali lagi menunjukkan bahwa betapa lambannya dan kemudian semakin tidak menciptakan trust publik pada polisi. Jelas-jelas ada polisi menembak mahasiswa, kemudian ada pengaburan fakta, mahasiswa ini juga dituduh tawuran, tapi tidak ada satupun tindakan tegas pada anggota Polri. Dan juga berusaha untuk mengintimidasi keluarga. Ini tidakkah Bapak melihat cara-cara seperti ini semakin membuat citra polisi tidak dapat dipercaya? Ya, jadi kembali sebetulnya harus segera mungkin agar trust kembali dengan tidak menutupi apapun yang ada, menindak dengan tegas siapapun yang terlibat. Pertama, menembak siapapun itu pertanggungjawaban, bukan soal salah tidak salah. Ini anak remaja ditembak, kemudian ada pemalsuan, harus jelas sekali itu kan. Harusnya segera diberikan tindakan, kemudian diekspos tentang kebenaran ini, sehingga trust. Karena kalau soal bad cop itu pasti ada, yang penting penindakannya seperti apa. Gitu. Ya. Nah, kita kasihan kepada good cop yang ada, yang menjadi juga sasaran, walaupun dia benar, tapi kan
Sekarang citra di lapangan ya polisi nggak benar semua kan. Kenapa ya setelah kasus besar misalnya kita katakan Ferry Sambo, Polri tidak juga belajar? Masih bersama saya mantan Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarna. Pak Nanan, tadi kita bicara penembakan Gama di Semarang, lalu kemudian juga ada penembakan sesama anggota Polri karena ini terkait dengan backing tambang ilegal. Pak Nanan, saya kalau merefer dulu, Pak Nanan pernah menjadi Kapolda Sumut, kalau nggak salah itu tahun 2009 ya. Waktu itu Kapolrinya adalah Pak Bambang BHD. Nah, waktu itu saya ingat ada demo besar-besaran dan Ketua DPRD Medan waktu itu meninggal dalam proses demo itu. Bapak dicopot atau Bapak mengundurkan diri? Jadi yang pertama memang sebetulnya waktu itu situasinya adalah sangat pelik karena korbannya Muslim, dianggap pelakunya kelompok non-Muslim. Itu menjadi polemik yang besar yang bergulir menjadi berita nasional begitu kan. Sehingga tekanan kepada Kapolri, Mabes Polri tentang itu menjadi besar. Karena itu saya waktu itu merasa bertanggung jawab. Sehingga saya pagi-pagi saya ke Kapolri, Bapak copot saya, berhentikan saya sebagai pertanggungjawaban saya. Itu aja. Ke Pak Bambang Hendarso waktu itu Kapolri. Jadi saya ingat memang waktu itu Bapak mengundurkan diri dari Kapolda. Dan itu memang Bapak yang minta untuk ke Pak BHD kala itu saya mundur sebagai pertanggungjawaban profesi. Iya, jadi saya sampaikan walaupun Pak soal salah benar Bapak tolong turunkan tim, tapi saya bertanggung jawab terhadap kasus yang ada. Niat saya adalah untuk meredam institusi. Karena waktu itu yang di demo itu adalah kelompok Muslim ke Polda menuntut kan. Sehingga waktu pagi-pagi mereka datang, saya sampaikan, apa tuntutan Anda kepada kepolisian? Bapak yang pertama buat tangkapi semua pelakunya. Apalagi Bapak mundur. Oke, saya sudah minta mundur ke Kapolri. Yang kedua pelakunya sudah di dalam semua. Apalagi yang Anda minta? Jadi saya lihat bahwa mereka sudah drop, tidak ada tuntutan lagi kan gitu. Pelaku di dalam semua, Anda boleh lihat. Kemudian saya sudah minta mundur. Tinggal tunggu aja skepnya turun. Apalagi tuntutan? Tidak ada, oke clear. Biarkan kami bekerja, memproses para pelaku yang ada. Selesai. Ya, sehingga tekanan tentang kepolisian itu selesai. Ya, untuk mengingatkan publik tentang konteks peristiwa itu, Pak Nanan adalah Kapolda Sumatera Utara waktu itu dan pada waktu itu ada demo besar di DPRD Sumatera Utara dan ketua DPRD-nya pada waktu itu bertemu dengan demonstran gitu ya Pak. Dan memang ia pada waktu itu meninggal di tempat dan saat itu memang penyebabnya adalah karena jantung. Tetapi memang tidak bisa disangkal itu juga berisi situasinya sangat panas waktu itu. Ketika Bapak sebagai seorang Kapolda ada demo dan kemudian demo itu bersituasi panas bukan karena ditembak Kapoldanya, bukan itu faktanya, tetapi karena memang ada korban meninggal. Ada korban meninggal di situ. Anda sebagai Kapolda mau mundur. Sebenarnya ini Bapak ingin kasih contoh ke siapa di Republik ini? Ya yang pertama tadi niatnya saya ingin membela institusi, bahwa enggak institusi yang salah. Maka perlu semua pimpinan di semua level mengambil tanggung jawab. Yang kedua meredam massa yang ada tentang menuntut tentang siapa yang salah. Saya bertanggung jawab terhadap kasus. Itu membuat situasi menjadi kondusif. Yang ketiga anggota tahu nggak ada yang ngeles, saya tanggung jawab gitu kan. Bukan ada yang salah, saya tanggung jawab. Itu membuat kekompakan ke dalam dan proses semua yang ada. Jadi waktu itu, walaupun anggota waktu itu, mungkin sersinya adalah Pak Teddy, siapa? Sekarang Kapolda di Ambon. Bilang, Pak ini belum ada bukti, saya tanggung jawab, kamu tangkap dulu semuanya. Jangan berlindung di balik institusi dan proses sedang dijalankan. Tapi memang ini masalah menjaga marwah institusi. Pak, kalau kita ke Solok gitu Pak, ini juga sesuatu yang sangat memalukan. Karena Kompol Ulil Ansar, dia seorang Kasat Reskrim ditembak di kantornya sendiri, di kantor polisi oleh Kabaks Op
Dadang Iskandar. Dan ini urusannya karena backing ilegal, menjadi backing tambang ilegal galian C. Pak, polisi ditembak oleh polisi di kantor polisi. Lalu kemudian pelakunya itu yang marah karena kasusnya diusut, nembak rumahnya Kapolres. Bapak nggak malu punya institusi sekarang jadi kayak gini, Pak? Iya, sangat-sangat malu ya. Namun kembali bahwa kita lihat ini personal perseorangan, bad cop dia. Yang kita perlu angkat adalah kenapa dia yang mau pensiun tahun lagi harus melakukan seperti itu. Kepentingan apa yang dia bela? Sekali lagi, kepentingan personal, tapi dengan menembak rumah Kapolres itu apa motivasi apa dia kok sampai menembak Kapolres? Biasanya anggota itu ke komandan itu takutnya luar biasa. Siap dan. Bahkan komandan nyuruh bikin salah aja atau perbuatan melakukan hukum, anggota itu nggak akan berani. Kita tahu peristiwa besar sebelum ini juga karena komandan menyuruh berbohong, anak buahnya ikut. Nah ini anak buah bisa nembak rumah Kapolres. Makanya perlu diungkap sebetulnya. Dia menembak Kasat itu kepentingan personal, pribadi yang terganggu. Ya kan? Atau ada konspirasi yang lain. Pak, come on. Mana ada secara pribadi berani nembakin rumah Kapolres, Pak? Ya, karena itu ada motif lain kan berarti. Kalau dia pribadi selesai, dia nembak selesai kan pribadi. Nah, apa motifnya menembak Kapolres, rumah Kapolres? Itu mesti diungkap menurut saya kan. Apakah ada keterlibatan ya, personal atau Kapolres atau sekarang saya dengar katanya ditarik ke Mabes Polri. Apakah ada keterlibatan Polda juga? Kalau saya jangan tutupin, kalau buka semuanya. Yang salah jangan dilindungin. Segera diproses, segera diungkap ke publik. Ini loh yang benar, ini yang tidak benar. Jelas. Pak, kalau kita lihat ya ini juga ramai sekali publik mengekspresikan kemarahannya ketika melihat pelaku penembakan malah lebih santai itu tidak diborgol dan polisi menganggap bahwa ya demi kenyamanan supaya dia aman merasa nyaman diperiksa. Menembak anggota polisi karena mengusut kasus dengan berani, tapi justru penembaknya pelaku kejahatan yang mendapat karpet merah di kantor kepolisian. Rusak nggak sih ini? Ya sangat tidak benar. Saya ulangi lagi, sangat tidak benar. Ada prosedur-prosedur yang ditentukan, apalagi ini pembunuhan kan. Apakah itu berencana tidak berencana, yang penting ini pembunuhan yang jelas di situ. Dan sangat jelas motifnya. Dalam konteksnya ilegal kan gitu. Nah, sehingga saya ingin mengangkat bahwa ini contoh dan harus diambil hikmah yang baik bahwa jangan takut kepada para good cop untuk menegakkan kebenaran. Nyawa diberikan pun nggak ada masalah demi institusi. Karena apa yang dilakukan oleh Dadang Iskandar ini salah. Tetapi kemudian seperti diperiksa dengan karpet merah lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Polda sedang memeriksanya, tetapi kemudian ditarik ke Mabes Polri. Menurut Bapak, biasanya pola seperti ini ada apa? Iya, berarti Polda tidak mampu menangani atau dia ikut ada keterlibatan. Sehingga Mabes Polri mengambil alih ke atas. Ya, itu perlu dibuktikan nanti kan. Motivasi apa Mabes Polri mengambil alih ke Polda? Nah, apakah ada kaitan dengan ilegal tadi? Ilegal itu di level Polsek, di level Polres, sampai level Polda, ada keterlibatan. Itu yang perlu diungkap sebetulnya, segera saja diungkap. Sekali lagi bahwa ya tidak perlu malu-malu, ini yang salah jelas disebutkan. Kenapa tadi saya merefer kepada apa yang terjadi pada Bapak sebagai Kapolda Sumatera Utara belasan tahun yang lalu. Karena kita lihat pimpinan-pimpinan polisi di daerah yang terlibat dengan kasus ini seperti merasa masih aman duduk di kursi kekuasaannya tanpa harus merasa bertanggung jawab. Ini yang harusnya menjadi pelajaran penting bagi petinggi Polri jika ingin tetap mendapat trust dari publik dan menjaga semangat polisi-polisi yang tentu masih banyak yang baik. Setuju sekali Mbak Rusi. Sorotan terhadap institusi Polri akhir-akhir ini tidak hanya pada kasus pidana yang melibatkan anggotanya, tapi juga muncul istilah PARCOK, Partai Coklat. Pilkada serentak 2024 telah usai. Pesta demokrasi di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia menjadi pilkada terbesar sepanjang sejarah.
Namun, 5 hari jelang pencoblosan, publik diramaikan dengan isu masifnya Partai Coklat atau Parcok yang diasosiasikan dengan polisi dan ASN. Istilah Parcok pertama kali muncul dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang merujuk pada kelompok simpatisan Presiden ke-7 Joko Widodo yang diduga dikerahkan dalam pilkada. Sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Merespons tudingan Hasto, Jokowi mempersilahkan untuk membuktikan jika dirinya terlibat mengerahkan polisi dan ASN untuk memenangkan paslon pilihannya. Buktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Imbas disebut-sebut mengerahkan aparat dalam Pilkada 2024 lewat Parcok, kini muncul usulan Polri dikembalikan ke TNI atau ke Kementerian Dalam Negeri. Saya masih bersama mantan Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno. Ia merupakan peraih Adi Makayasa lulusan terbaik Akpol tahun 1978. Pak Nanan, tadi kita sudah bicara soal bagaimana pimpinan Polri harusnya bisa lebih cepat, tegas untuk memberikan sanksi pada anggotanya yang terlibat dalam kejahatan dan pemalsuan barang bukti. Kita juga mendengar lagi cerita soal bagaimana polisi dianggap diasosiasikan sebagai Parcok. Menurut Pak Nanan, tadi Pak Nanan melihat harus bedakan antara bad cop dan good cop. Bad cop harus segera berikan sanksi. Tapi kemudian ada istilah Parcok karena polisi ikut cawe-cawe di politik. Apakah Pak Nanan melihat memang polisi juga ikut terlibat aktif memenangkan kandidat tertentu atas permintaan rezim? Ya, saya merefer dulu ya, teman saya dicopot sebagai Kapolwil karena dia ikut serta berpihak. Banyumas waktu itu? Banyumas, itu suatu contoh sebetulnya secara institusional tidak boleh. Kan? Personal mungkin dia keliru, copot. Nah sekarang tuduhan tentang Parcok ini apakah institusional? Personal pimpinan atau sampai ke bawah. Itu yang perlu diklarifikasi. Nah, seharusnya pimpinan Polri segera aja. Kalau tidak ya buktikan tidak. Yang kedua tentunya. Katanya kabarnya sudah dilaporkan ke Bawaslu tetapi itu tidak dianggap bukti yang cukup. Ya kembali bahwa. Jadi pertanyaan saya adalah apakah misalnya tudingan tentang Parcok ini sesuatu yang menurut Bapak mengada-ngada, menyudutkan atau sesuatu yang perlu menjadi evaluasi? Ya kalau mendengar di bawah itu memang ada komplain-komplain bahwa ada tekanan, ada intervensi terhadap mekanisme pemilu. Itu komplain kan, artinya perlu dibuktikan yang ada. Nah kembali lagi bahwa sebetulnya kan polisi mesti independen, di level apapun dia independen. Sehingga tidak bisa mengintervensi, harusnya begitu. Karena polisi negara, bukan polisi pemerintah, apalagi polisi partai, itu yang utama. Artinya mari sama-sama teman-teman kepolisian yang masih berdinas, ingat kembali lagi bahwa Anda adalah polisi negara, bukan polisi pemerintah, bukan polisi partai, bukan polisi perseorangan. Jadi kembali ke kita sebagai polisi negara kesatuan Indonesia yang mengayomi, melayani nothing dulu. Ada wacana karena ingin membuat setelah berapa puluh tahun Pak, 25 tahun ya polisi melepaskan diri dari TNI. Ada kemudian wacana, ya tentu tidak mengembalikan lagi di bawah TNI karena itu kemudian tidak sesuai dengan amanat reformasi. Tetapi Polri di bawah Kemendagri. Menurut Pak Nanan? Yang pertama di bawah Presiden saja diintervensi kan. Apalagi di bawah Mendagri gitu kan. Yang pasti itu politik sama sekali. Namun demikian kan ini yang mulia di DPR yang menentukan kepentingan negara, kepentingan partai atau dan sebagainya.
Jadi jangan sampai polisi justru dipakai untuk kepentingan-kepentingan. Justru kalau dibawa ke Mendagri malah jauh ya lebih mudah diintervensi dong. Karena atasannya kan banyak. Tapi kalau kita belajar dari beberapa negara tetangga sebagai acuan, Singapura misalnya, Malaysia, itu memang polisi di bawah Kemendagri-nya. Ya, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Sistemnya beda. Kita ini polisi nasional. Ya, kalau Amerika yang polisi negara bagian. Saya sudah ikut juga dengan mereka berdiskusi tentang mana lebih baik, nasional atau negara bagian. Mereka komplain karena tidak bisa masuk ke wilayah lain. Begitu masuk perbatasan dia nggak bisa masuk. Oke, tetapi analoginya Pak Nanan menarik sih, di bawah polisi, di bawah presiden saja. Sudah diintervensi. Apalagi di bawah Mendagri yang lebih mudah semua akan masuk mengintervensi kepolisian. Sehingga kalau saya personal, pribadi dengan pengalaman, prinsipnya tidak ada yang boleh mengintervensi kepolisian. Nah, juga polisi jangan mau dia intervensi untuk independen. Nah, untuk independen ya kembali jangan ke value istilah saya, kepentingan-kepentingan, tapi ke values, ke nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai kepolisian, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai nasional. Ke sana. Jadi mari contohkan di pimpinan paling atas agar yang di bawah itu sama mindsetnya, teladannya. Gitu kan. Ya kalau dulu kita keluar dari TNI dianggap kita struktural tidak betul. Kita ini horizontal, equal. Jadi Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apa evaluasi terbesar pada institusi yang pernah Bapak pimpin? Kalau misalnya Bapak tidak setuju bahwa polisi ini di bawah Kemendagri, tapi kemudian apa dong evaluasinya? Tidak saja soal profesionalitas polisi dalam hal penegakan hukum, jangan lagi begitu berani berbohong terhadap satu kasus, memalsukan barang bukti, berbohong, bahkan ada rekonstruksi fiktif, itu satu hal. Lalu kemudian dalam hal politik, apa dong evaluasinya Pak Nanan dan apa yang bisa dilakukan oleh Polri ke depan? Iya tadi sadar diri, kembali ke jati diri. Yang kedua sebetulnya pengawasan itu sangat luar biasa polisi itu. Publik di bawah, Kompolnas, kemudian Ombudsman, LSM. Faktanya Kompolnas juga dianggap tidak cukup kuat. Oke, itu bagian ini. Ada Ombudsman, ada LSM yang independen semuanya. Harusnya kembali bahwa ya harus berani mengangkat polisi. Makanya dulu saya mengatakan bahwa tegur, tindak, berikan masukan kepada kepolisian yang benar untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, bukan negur-negur dapat proyek kan gitu. Negur-negur dapat ini. Tapi bukan personally. Jadi mari sama-sama pengawas publik itu, Kompolnas, Ombudsman, LSM, ya tegakkan kembali agar Polri ini menjadi penegak hukum yang benar. Pak, ada satu lagi. Jadi Bapak tidak setuju ya bahwa polisi di bawah Kemendagri ya, sama seperti suara Pak Tito yang juga mantan Kapolri dan sekarang menjadi Mendagri. Nggak setuju. Tadi demi kepentingan negara itu akan lebih mempersulit bagaimana bisa independen kepolisian. Satu, yang kedua tugas polisi itu tidak satu. Kalau Mendagri itu hanya di nanti pengamanan saja. Tapi bagaimana Gakum? Gakum itu di bawah Menkumham. Terus gimana? Oke, kalau begitu salah satu evaluasinya, misalnya mengatakan begini, dari Komisi 3 DPR, fraksi PDIP, Pak Wayan Sudiarta mengatakan orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya, Polri adalah sipil karya non-kombatan, non-tempur, tentara kombatan tempur. Artinya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Di sini kira-kira garis besar ada polisi jangan lagi memegang senjata. Dan ini terbukti ada 2 kasus yang paling baru, menembak pelajar, menembak rekan kerja sendiri. Perlukah polisi itu memang dilucuti tidak lagi memegang senjata? Kecuali untuk tugas-tugas yang berbahaya. Ya gini, ada struktural, ada fungsional. Jadi bisa siapa yang pegang senjata sesuai fungsinya. Yang kedua, teknologi sekarang luar biasa. Kita belum menggunakan, di luar negeri mungkin nggak ada yang boleh senjata api sekarang. I know. Artinya permintaan ini valid dong. Artinya bahwa tidak semua polisi harus bisa pegang senjata. Serse dan seperti tadi dari Semarang nggak perlu lagi pegang senjata api. Ya, deadly itu tidak boleh. Nembak senjata pun tidak bukan buat mematikan, tapi kan itu melumpuhkan. Maka sekarang kalau ada senjata yang lebih canggih, senjata yang listrik itu tembak dia pingsan, lebih baik senjata polisi dengan itu. Yang menggunakan senjata api ya bagian Densus, Brimob, kan itu butuh untuk sebagai ancaman. Kalau bisa pemerintah menyiapkan senjata itu, kenapa tidak?
Jika anggota pun terlindungi kan. Sebelum memiliki senjata itu, apakah Bapak Pak Nanan setuju bahwa tidak semua anggota polisi, misalnya polisi itu tidak perlu pegang senjata kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu? Apakah usulan ini bisa Bapak anggap sesuatu yang bisa diterima atau enggak? Karena itu akan justru berbahaya bagi anggota Polri. Ya, sebetulnya ada proses. Anggota ini mampu nggak dia pegang senjata? Ada tes psikologi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipertimbangkan pimpinan. Tadi ancamannya seperti apa gitu kan? Kan tidak setiap hari ada ancaman yang harus dengan senjata. Siapa yang dikedepankan dengan senjata atau hanya tongkat polisi saja gitu. Jadi itu bisa dilihat dengan ancaman yang ada. Oke. Tapi Bapak tidak setuju kalau anggota polisi sama sekali tidak memegang senjata. Iya, polisi itu adalah ya harus bersenjata, tapi kapan dia menggunakan, bagaimana ancamannya yang harus dijelaskan. Seperti judul kita malam hari ini, seragam dan senjata, di mana batasannya? Yang penting polisi tahu sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, jangan bunuh masyarakatnya sendiri yang tidak melakukan apa-apa dan bahkan tidak bersenjata. Jangan jadikan peluru yang dibayar dengan uang pajak justru untuk membunuh anak bangsa. Untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, itu senjata. Bisa dibayangkan sekarang, kalau polisinya tidak bersenjata semua, kemudian penjahatnya bersenjata semua, maka polisi tidak bisa melindungi masyarakat yang benarnya kan gitu. Ini juga bisa dipertimbangkan. Kondisi apa sekarang di masyarakat yang ada? Malingnya bersenjata, semua bersenjata. Terus polisi tidak bersenjata, hanya dengan tongkat saja. Bagaimana polisi bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat yang perlu dilindungi? Itu juga pertimbangan yang harus menjadikan wah polisi copot. Tidak dengan emosional, tidak dengan struktural. Makanya lihat ini kesalahan personal atau institusional. Harus ini kajian, Mbak. Kalau personal, satu pelajaran yang sangat berarti sebenarnya. Satu sisi kita tahu masih banyak polisi yang baik, dan kita memberikan ruang terus tumbuhnya polisi yang baik. Tapi satu sisi semoga polisi yang baik ini dan pimpinan Polri bisa memberikan garis yang tegas, memisahkan mana polisi yang baik dan menghukum polisi yang memang penjahat. Terima kasih Pak Nanan, terima kasih untuk perspektif dari Anda. Terima kasih juga sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.